Shalom salam saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku, kita akan membaca di dalam Mazmur 126 ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Puji Tuhan. Saudara, tidak bisa dielakkan saat-saat ini dunia menghadapi tantangan dan keadaan yang tidak semakin mudah, tapi cukup menyulitkan. Ada banyak orang yang saat ini berubah status. Dahulu mengalami keberhasilan, tapi sekarang mengalami kegagalan. Banyak rumah tangga yang dahulu kelihatan bahagia, tapi sekarang tidak bertahan. Baru menikah 6 bulan atau setahun sudah mengambil keputusan untuk cerai. Dulu bekerja di tempat yang baik, sekarang mengalami pemutusan hubungan kerja. Para pengusaha dulu bisa meraih omset sampai 100%, bisa 200%, tapi sekarang hanya tinggal 20%, dan sebagainya. Itulah dunia, saudara. Dunia tidak bisa menjamin keadaan stabil. Bahkan saat dunia masuk dalam satu pandemi COVID-19 yang sekarang ini belum berakhir, dan ditambah munculnya varian baru, virus Delta, virus Kappa, yang diklaim jauh lebih cepat penularannya dibanding varian virus COVID-19 yang pertama. Itulah sebabnya saudara, banyak orang mengeluh akhir-akhir ini dan menjadi pesimis dalam menatap masa depan hidupnya. Pesimis adalah sebuah sikap atau pandangan seseorang terhadap suatu hal yang digambarkan dengan ciri-ciri tidak yakin, murung, sedih, rasa putus asa, tidak ada harapan, seperti berada dalam situasi yang sangat buruk. Saudaraku, sebagai orang percaya, apakah kita juga mengalami rasa pesimis seperti orang di dunia ini yang tidak punya pengharapan? Jawabannya adalah jangan. Jangan sekali-kali, saudaraku. Sesulit apapun keadaannya dan seberat apapun beban hidup yang ada, kita harus tetap optimis dan jangan pesimis, apalagi menyerah kalah pada keadaan. Sebab hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup yang kita hidupi ini memiliki dimensi yang berbeda dengan orang dunia, saudara. Karena kita hidup di dalam kerajaan terang, bukan kegelapan. Firman Tuhan berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Hal ini menegaskan bahwa kita adalah anak-anak terang. Mereka yang hidup dalam kegelapan akan takut dan gentar menghadapi dunia saat ini. Tapi bagi kita adalah sebaliknya, saudara. Kita memiliki keberanian untuk mengalahkan dunia, sebab terang Tuhan bercahaya di hati kita. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oleh karena itu, saudaraku, tidak ada alasan untuk kita pesimis, tetapi sikap yang harus kita tunjukkan adalah sikap optimis. Mengapa kita harus tetap optimis dalam menjalani hidup ini? Karena kita punya Tuhan yang tak perlu diragukan kekuatan dan kuasanya. Karena itu kita tak perlu takut menghadapi apapun, saudara. Firman Tuhan berkata, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Jika Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Sekalipun berada di tengah-tengah penderitaan, kalau kita senantiasa berjalan bersama Tuhan dan hidup mengandalkan Dia, maka kita akan melihat pemulihan dinyatakan atas hidup kita. Sebab ada tertulis, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Puji Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar karena Dia adalah Tuhan yang maha besar dan ajaib segala perbuatannya. Saudaraku, mari kita hidup bersemangat dalam menjalani hidup ini, sebab kita punya Tuhan yang menjamin masa depan kita secara pasti. Firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan sekali-kali kita menggantungkan harapan kepada dunia ini, karena hal itu adalah sia-sia belaka. Berharaplah hanya kepada Tuhan dan tetap nantikanlah Dia. Sebab orang yang berharap kepadanya tak akan mendapat malu, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Jangan pernah takut dalam menjalani hidup, saudaraku. Jangan pesimis, sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal segala rencananya. Di dalam Tuhan kita harus optimis, sebab kita memiliki jaminan hidup yang berkemenangan, karena Dia adalah Tuhan yang besar, yang mengasihi kita anak-anaknya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang membawa kami hidup dalam terang Tuhan, sehingga kami bisa hidup bukan karena apa yang kami lihat, tetapi kami hidup karena kami percaya kepada Tuhan. Sehingga saat dunia berada pada ambang kehancuran dan semua orang pesimis dalam hidupnya, namun kami tetap optimis karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu, ajar kami melakukannya dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendengar program ini, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Belul-belul Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka lakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, apapun mari Tuhan lepaskan, bebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kehidupannya ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, bencana alam. Mari ya Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi mereka saudara kami. Mereka di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, berikan penghiburan, berkat pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam kesulitan, pekerjaan-pekerjaan yang berat, menghadapi radikalisme, korupsi, terorisme, intoleransi di tengah masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir dan dampak yang ditimbulkan di segala aspek kehidupan berbangsa. Mari Tuhan tolong berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami ya Tuhan, untuk dapat mengatasi masalah yang ada. Dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal ya Tuhan, dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Itu harapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.